Selamat malam, saya sampaikan kepada Ibu Dr. Desa Nyoman Sriwera Studi SEAK MSI. Teman-teman sekalian, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan langkah-langkah dalam pengolahan data menggunakan aplikasi Listrel. Pertama-tama buka dulu aplikasi Listrelnya, kemudian klik File, New, kemudian pilih Playlist Data, dan klik OK. Akan muncul kotak dialog data 1. Kemudian untuk membuka file datanya, kita klik file, kemudian import external data in other format. Kemudian kita cari tempat penyimpanan latihan yang sudah kita simpan sebelumnya. Kemudian pada files of type kita ganti aksesnya menjadi Excel dengan cara klik kiri, kemudian tahan dan pilih Excel. Pertama-tama kita akan menguji latihan 1, di mana latihan 1 ini merupakan data yang bagus dengan model mediasi. Kemudian pilih latihan 1 dan klik open. Kita masukkan nama file simpanannya yang akan disimpan. Misalnya kita pilih latihan 1. Kemudian klik save. Akan muncul nilai masing-masing indikator dari masing-masing variabel. Untuk selanjutnya kita setting data dengan cara klik data, kemudian pilih define variable. Kemudian blok semua indikator penelitian dengan cara Ctrl A atau Shift tanda panah ke bawah, kemudian pilih variable type. Pada variable type kita klik continuous dan centang apply to all, kemudian klik OK dan kemudian klik OK. Selanjutnya untuk membuka bidang gambar kita klik file, new, kemudian pilih part diagram, kemudian klik OK. Kita simpan namanya dengan nama latihan 2, latihan 1, kemudian klik save. Akan muncul kotak dialog latihan 1. Apabila terdapat perintah arah panah, kita bisa naikkan ke atas. Kemudian selanjutnya kita akan men-setup variabel dengan cara klik setup, kemudian pilih variabel. Pada observe variable, klik add atau read variable. Pada read from file, pilih playlist system file, kemudian klik pada file name, klik browse. Kemudian kita pilih latihan 1 yang sudah kita buat tadi, kemudian klik open, kemudian klik OK. Nanti pada observer variabel akan terdapat indikator dari masing-masing variabel. Kemudian pada latihan variabel kita masukkan variabel yang ada dalam penelitian. Yang pertama, klik add atau variabel. Dalam hal ini variabel yang pertama yaitu IN, dan klik OK. Selanjutnya variabel kedua yaitu BR, kemudian klik OK. Variabel ketiga UB, klik OK. Variabel keempat yaitu KIN, klik OK. Selanjutnya klik next. Pada number of observation
ketikkan jumlah sampelnya. Karena latihan 1 ini sampelnya 123, kita ketikkan 123, kemudian klik OK. Untuk menguji confirmatory factor analysis atau GFA dan goodness of fit, kita klik pertama-tama klik setup, kemudian build simplest syntax. Kemudian akan muncul kotak dialog latihan 1. Kemudian untuk memasukkan perintah sintaksnya di bawah kata relationship kita tekan enter dan kita masukkan perintah sintaksnya, di mana in1 sama dengan in. Ini artinya in1 itu indikator variabel dari in. Kemudian tulisannya in2, in, dan in3 sama dengan in. Dan selanjutnya dari variabel PR yaitu PR1 indikator PR1 yang merupakan indikator dari variabel PR sampai PR3. Kemudian lanjutkan dengan indikator variabel UB yaitu B1 sama dengan UB. UB2 sama dengan UB, dan UB3 sama dengan UB. Selanjutnya indikator variabel kin itu kin1 sama dengan variabel kin2 sama dengan kin, dan yang terakhir yaitu kin3 sama dengan kin. Kemudian setelah mengetikkan perintah sintak, kemudian pilih lambang orang berlari atau run list-rel. Klik. Nanti akan muncul model penelitian. Untuk melihat nilai GFA atau confirmatory factor analysis, ubah kolom estimate menjadi standard solution. Terpenuhinya CFA jika angka di garis harus di atas 0,5, ya, nilai yang ada di garis di atas 0,5, nilai chi-square dibagi dengan df kurang dari 2 atau tidak boleh lebih dari 2, p-value harus di atas 0,05 atau 5%, dan RMCA harus di bawah 0,05 atau 5%. Berdasarkan model penelitian hasil dari list-rel ini dapat dilihat bahwa nilai angka di garis semuanya berada di atas 0,5 untuk masing-masing indikator pada masing-masing variabel. Kemudian nilai chi-square dibagi dengan nilai df sebesar 1, atau kurang dari 2. Kemudian dari nilai p-value sudah berada di atas 5% atau 0,05, yaitu 0,33366, dan dari RMCA-nya sudah berada di bawah 5% atau 0,05, yaitu 0,025.
Jadi dapat dikatakan untuk model penelitian pada latihan 1 sudah memenuhi CFA atau confirmatory factor analysis. Selanjutnya untuk melihat nilai GOF atau goodness of fit, caranya klik window, kemudian pilih 4 yaitu latihan 1 out. Pada pada kotak dialog latihan 1 out ini dapat dilihat, kita cari ke bawah untuk nilai goodness of fit-nya. Nilai goodness of fit terpenuhi jika minimal 3 indeks dari 10 indeks, diantaranya yaitu NFI, NNFI, PNFI, CFI, EV, RFI, RMR, AGFI, PGFI, RMM, GFI, AGFI, PGFI, minimal nilainya harus di atas 0,9. Kan tetapi ada beberapa referensi yang menyatakan bahwa nilai di atas nilai yang 0,8 juga masih dapat atau masih bagus. Berdasarkan hasil dari keluaran model penelitian di atas, maka dapat dilihat bahwa nilai NFI, NNFI, PNFI, CFI, EV, RFI, GFI, AGFI, dan PGFI sebagian besar sudah di atas 0,9, sehingga nilai atau indikator goodness of fit-nya sudah terpenuhi untuk model penelitian ini. Setelah mengetahui nilai GFA atau confirmatory factor analysis dan GOF atau goodness of fit-nya sudah terpenuhi, maka langkah selanjutnya yaitu menguji hipotesis. Untuk menguji hipotesis, caranya yaitu klik file, kemudian pilih new, kemudian klik pad diagram, kemudian klik OK. Kita simpan latihan 1 tadi, kemudian klik save. Setelah keluar kotak dialog latihan 1, kemudian klik setup, pilih variabel. Pada observed variable, pilih add atau read variable. Pada read from file, pilih release system file. Pada file name, pilih browse, pilih latihan 1. Kemudian klik open dan klik OK. Untuk menambahkan add latent variable, klik ke add latent variable, masukkan masing-masing variabelnya, IN, kemudian PR, kemudian UB, dan yang terakhir KIN. Klik OK. Kemudian klik next. Pada number of observation,
Klik jumlah sampel, dalam hal ini 1, 2, 3. Klik OK. Karena kita kali ini menguji penelitian dengan model mediasi, maka variabel dependen atau variabel terikat dan variabel mediasinya kita silang. Dalam hal ini kin dan UB. Kemudian untuk indikator variabel dependen dan variabel mediasi juga kita silang. Kemudian kita masing-masing drag and drop masing-masing indikator dan variabelnya. Kita drag satu persatu. Kemudian kita drag and drop variabelnya. Jika ada muncul peringatan, kita klik yes. Apabila tiba-tiba hilang, kita ubah estimate-nya menjadi standar, menjadi TPL. Kita ubah modelnya menjadi basic model. Setelah itu kita hubungkan variabel dengan indikatornya. Setelah terhubung, selanjutnya kita hubungkan antar variabel. IN ke UB, PR ke UB, kemudian IN ke kin, PR ke kin, dan yang terakhir UB ke kin. Setelah menghubungkan semuanya, kemudian kita klik orang berlari atau run list rel. Akan muncul kotak dialog perintah sintak. Kemudian di atas path diagram kita kasih ruang untuk memasukkan perintah sintak. Caranya dengan cara klik enter. Kemudian kita masukkan perintah sintak yaitu option .2 spasi EF. Kemudian klik orang berlari atau run list rel.
Untuk melihat hubungan antar variabel, ubah basic model menjadi struktural model. Untuk mengubah tanda panah tadi, kita dapat netralkan dengan cara klik select, kemudian pilih sembarang, sehingga kita dapat menggeser variabel yang ada dalam model gambar. Untuk melihat nilai dari kovarian hubungan antar variabel. Dari hasil pengolahan dapat dilihat bahwa hubungan antara IN atau hubungan antar variabel independen yaitu IN dan PR, nilai kovariannya yaitu 0,12, termasuk rendah. Jika nilai lebih dari 0,80 maka hubungan termasuk tinggi dan kemungkinan terjadi multicol. Selanjutnya dari sini dapat dilihat bahwa UB sama dengan 0,12 IN ditambah 0,47 PR ditambah errornya di sini yaitu 0,75. Nilai error menandakan bahwa variabel lain menjelaskan variabel dependen UB di luar variabel IN dan PR. Kemudian yang kedua yaitu GIN sama dengan 0,12 IN ditambah 0,01 PR ditambah 0,43 UB dan ditambah dengan errornya yaitu 0,77. Untuk melihat signifikansi, ganti estimate menjadi t-value. Ini dapat dilihat bahwa hubungan antar variabel dependen ke independen, di mana jika nilai T di atas 1,96 maka dapat dikatakan signifikan. Di atas 1,96 dapat dilihat bahwa hanya PR dan hanya hubungan PR ke UB serta hubungan atau pengaruh UB ke GIN yang memiliki nilai t-value di atas 1,96. Jadi dapat dikatakan bahwa pengaruh PR berpengaruh terhadap UB memiliki pengaruh positif signifikan. Begitu juga dengan pengaruh UB ke GIN mana memiliki pengaruh positif signifikan. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dengan cara klik window, kemudian latihan, kemudian pilih latihan 1 out. Dari hasil pengolahan tadi dapat dilihat itu
untuk pengaruh tidak langsungnya, di mana nilai signifikannya 1,29 lebih kecil daripada 1,96, sehingga hubungan IN dengan KIN melalui UB tidak signifikan. Sedangkan hubungan variabel PR dengan KIN melalui variabel UB, variabel mediasi UB, dikatakan signifikan karena memiliki nilai t-value di atas 1,96 yaitu 3,09. Untuk melihat atau mengubah model agar menjadi lebih fit lagi dapat dilihat pada tampilan kotak dialog latihan 1 out, di mana pada bagian the modification in this diberikan saran untuk menghapus satu atau beberapa indikator variabel yang akan membuat model penelitian itu menjadi lebih fit. Baik, demikianlah langkah-langkah dalam mengolah data menggunakan aplikasi Listrel untuk latihan 1 dengan data yang bagus dengan model mediasi. Selanjutnya latihan 2 dengan model mediasi dengan data yang kurang bagus. Pertama, kita klik file, new, pre-list data, kemudian klik OK. Selanjutnya klik file, import external data in other format, kemudian pilih tempat penyimpanannya, ganti files of type dengan Excel format, kemudian pilih latihan 2 dalam hal ini. Di open, kemudian masukkan nama latihannya. Klik shift, akan muncul datanya. Untuk setup data, caranya itu dengan klik data, define variable, blok semua indikator variabel, kemudian variabel, klik variable type, pilih continuous, apply to all, OK. Selanjutnya untuk membuka bidang gambar, klik new, part diagram, klik OK, masukkan nama file untuk menyimpan, klik save. Tool untuk pada diagram atau bidang gambar kita bisa naikkan agar tidak mengganggu, kemudian klik setup, pilih variabel. Pada observe variable, klik add atau read variable, read from file, pilih pre-list system file, klik browse, masukkan tadi latihan yang sudah disimpan, klik open, dan klik OK. Akan muncul indikator dari masing-masing variabel. Untuk memasukkan variabelnya bisa pada kolom latihan variabel, add variabel namanya A, kemudian B, kemudian C, kemudian variabel I, dan yang terakhir variabel D. Oke. Selanjutnya klik next. Pada number of observation
masukkan jumlah sampel penelitian, kemudian klik OK. Untuk menguji konfirmatory faktor analisis atau GFA bisa dilakukan dengan cara klik setup, build simply syntax. Pada relationship dan path diagram kita kasihkan ruang dengan klik enter, kemudian masukkan perintah sintaks, masukkan indikator variabel dan dari masing-masing variabel. Dalam hal ini A1 sama dengan A, yang berarti bahwa A1 merupakan indikator variabel A dan seterusnya. Dan masuk ke variabel B. Selanjutnya ke variabel C. Dia masuk ke variabel I. Dan ke variabel D yang terakhir. Setelah memasukkan semua indikator variabelnya, hanya klik perintah run listen, maka akan muncul model penelitian di mana masing-masing variabel dihubungkan oleh garis yang menghubungkan dengan indikatornya. Untuk melihat nilai GFA, ubah kolom estimate menjadi standardized solution. Dapat dilihat adapun syarat terpenuhinya nilai GFA, yaitu yang pertama nilai atau angka di garis penghubung antara variabel dengan indikatornya harus berada di atas 0,5. Mana dalam model dapat dilihat bahwa masing-masing garis memiliki nilai di atas 0,5. Kemudian syarat yang kedua yaitu nilai chi-square dibagi dengan degree of freedom tidak boleh lebih dari 2, dan dalam model penelitian dapat dilihat bahwa hasil pembagiannya lebih dari 2. Kemudian nilai p-value tidak boleh, nilai p-value harus di atas 0,05 atau 5%, dan nilai RMC-nya tidak boleh lebih dari 0,05 atau dalam artian harus berada di bawah 0,05 untuk nilai RMCA-nya. Mengingat syarat yang kedua, ketiga, dan keempat belum terpenuhi, maka untuk terpenuhinya nilai GFA dapat dilakukan dengan modification indices dengan cara klik window, kemudian pilih diagram out. Pada bagian bawah terdapat the modification indices suggest to add an error covariance. Di sini terdapat saran yang diberikan untuk menghapus indikator yang sudah ditentukan agar
dapat terpenuhinya nilai CFA. Sebagai contoh dalam hal ini yaitu dari nilai decrease in chi-square, dapat dilihat nilai yang paling besar yaitu 68,6. Untuk indikator variabelnya yaitu antara B1 dan A5. Kita lihat B1 di sebelah kiri ada 1, kemudian di sebelah kanan ada 1, tidak ada lagi, berarti B1 jumlahnya 2. Kemudian untuk A5 sebelah kiri tidak ada, sebelah kanan jumlahnya 1, 2, hanya 2, berarti B1 dan A5 sama-sama 2. Kita lihat dari nilai decrease in chi-square yang lain. Untuk variabel B1 nilai selain 68 juga ada nilai 24, sedangkan untuk variabel A5 9. Jadi yang kemungkinan paling besar nilainya itu yaitu B1, indikator variabel B1 dengan nilai decrease 68,6 dan 24,0. Berarti kita push indikator B1. Caranya dengan klik window, kemudian klik diagram.svg. Kita hapus yaitu B1. Lanjut ke klik run list rel. Model penelitiannya dapat dilihat bahwa nilai chi-square dibagi dengan degree of freedom masih di atas 2, p-value masih di bawah 0,05, dan RMCA-nya masih di atas 0,05. Kita lakukan modification indices lagi. Selanjutnya nilai terbesar yaitu 51,6, yaitu antara variabel indikator A2 dengan indikator A1. Kita hitung A2 sebelah kiri ada 1, sebelah kanan ada 1, cuma 1, berarti A2 ada 2, sedangkan A1-nya sebelah kiri tidak ada, sebelah kanan jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6. Berarti kita menghapus indikator variabel A1. Kita hapus variabel A1. Kemudian klik run list rel lagi. Masih belum memenuhi nilai CFA-nya, berarti kita melakukan modification indices lagi. Selanjutnya nilai yang terbesar yaitu antara C3 dan B3. Kita hitung C3 di sebelah kiri ada 1, 2, 3. Sebelah kanan ada 1, berarti 4. Sedangkan B3-nya sebelah kiri ada 1, sebelah kanan ada 1, berarti 2. Berarti kita menghapus indikator variabel C3. Kemudian run list rel lagi. Masih belum terpenuhi. Selanjutnya klik cari modification indices lagi. Selanjutnya itu antara C2 dan C1 dengan nilai 21,7. C2-nya sebelah kiri ada 1, sebelah kanan ada 1, 2 jadinya. Sedangkan di sebelah untuk C1 sebelah kiri ada 1, sebelah kanan ada 1, 2. Ini totalnya 3. Kita hapus C1-nya.
Ini ada variabel C1. Kita run list-rel lagi. Dan masih belum juga terpenuhi. Lanjut ke modification indices lagi. Selanjutnya yaitu antara nilai terbesar, yaitu antara 18,1 antara I2 dan C5. I2 dan C5. Kita hitung I2 sebelah kiri ada 1, 2, 3. Sebelah kanan ada 1, 4. Sedangkan C5 sebelah kiri tidak ada, sebelah kanan ada 1. Kita hapus I2. I2 kita hapus. Kemudian klik run list-rel. Dapat dilihat bahwa nilai C-square dibagi dengan degree of freedom-nya sudah di bawah 2, sedangkan p-value masih di bawah 0,05 dan RMCA-nya masih di atas 0,05. Nanti kita lakukan modification indices lagi. Kali ini sudah semakin sedikit indikator variabelnya. Yang terbesar yaitu antara yaitu nilai 17,0 antara B3 dan A3. B3 sebelah kiri 1, sebelah kanan tidak ada, sedangkan 3 sebelah kiri 0, sebelah kanan ada 2. Jadi kita hapus A3-nya terlebih dahulu. A3 dihapus, kemudian klik run list-rel lagi. Dan masih belum memenuhi nilai CFA. Misalnya kita modification indices lagi. Nilai terbesar yaitu 10,04 antara variabel indikator variabel D2 dan I1. I2 sebelah kiri 0, kan I1 sebelah kiri D2 sebelah kanan 0, sebelah kiri 1, sedangkan I1-nya sebelah kiri 1, sebelah kanan 1. D2 di atasnya juga ada, jadi totalnya sama-sama 2. Dari segi nilai, I1 nilainya 10,4 dan 9,3, sedangkan D2-nya 10,4 sama 10,4. Berarti yang terbesar yaitu D2. Kita hapus D2-nya, indikator variabel D2, dan klik run list-rel. Masih belum memenuhi, hanya kita modification indices lagi. Selanjutnya yaitu antara C2 dengan D5. C2 dan D5. C2-nya sebelah kiri 0, sebelah kanan ada 2. D5-nya sebelah kiri 0, 1, sebelah kanannya 0. Maaf, C2 maksudnya. C2 dan D5. C2-nya sebelah kiri 0, sebelah kanannya ada 2. Nanti yang kita hapus C2-nya. C2 kita hapus, kemudian run list-rel lagi. Nah, nilai p-value sudah mengalami peningkatan, tapi masih belum memenuhi kriteria nilai CFA. Yang kita lakukan modification indices lagi. Selanjutnya yaitu antara C4 B4 nilai 10,5. Sedangkan
Di atasnya terdapat D3 sebanyak 2. Jadi kita hapus untuk indikator D3 karena jumlahnya lebih besar. Ada 2 dibandingkan C4 dan B4 masing-masing 1. Kita hapus D3-nya. D3. Dan klik run Israel lagi. Sudah ada peningkatan nilai p-value tapi belum memenuhi nilai GFA. Modification indices lagi. Karena tinggal satu, yaitu antara C4 dan B4. Kita karena sama-sama satu, banyaknya satu, kita hapus sekalian untuk indikator variabel C4 dan B4. Kita lihat dulu C4 sama B4. Kemudian klik run Israel. Mana hasilnya? Dapat dilihat G-square dibagi dengan degree of freedom-nya sudah di bawah 2 nilainya. Kemudian p-value-nya sudah bertambah tetapi belum di atas 0,05 dan RMCA-nya sudah berkurang tapi belum di bawah 0,05. Masih ada modification indices, kita lihat sudah habis, sudah tidak ada saran. Kemudian kita kembali ke model. Pada kolom estimate kita ubah menjadi estimate dari nilai dalam menghapus indikator variabel dari masing-masing variabel. Minimal variabel mempunyai 2 indikator variabel. Dalam hal ini, model penelitian ini, variabel B dan variabel C sudah masing-masing memiliki minimal 2 indikator, sehingga untuk penghapusan indikator variabel sudah tidak bisa dilakukan lagi, sedangkan yang bisa dilakukan penghapusan indikator variabelnya yaitu variabel A, I, dan D. Dalam hal ini untuk memenuhi nilai GFA, maka kita lihat dari estimate pada nilai garis dapat dilihat yang terkecil yaitu yang di sini 0,53. Tetapi karena nilai variabel C sudah memiliki minimal indikator variabel sebanyak 2, maka yang dapat kita hapus yaitu yang terkecil kedua, yaitu D1 dengan nilai 0,55. Dapat dihapus karena D masih mempunyai 3 indikator variabel. Kita coba untuk menghapus indikator variabel D1. Kemudian klik run Israel. Dapat dilihat bahwa G-square-nya dibagi dengan degree of freedom nilainya 1, sudah berada di bawah 2, sudah terpenuhi. Kemudian p-value-nya harus nilainya 0,052, sudah berada di atas 0,05, berarti sudah terpenuhi. Dan RMCA-nya nilainya pas 0,05 dan sudah berada di bawah 0,05, berarti sudah terpenuhi. Berarti model penelitian yang memenuhi
nilai GFA adalah seperti ini. Setelah menemukan model penelitian yang memenuhi kriteria GFA, maka langkah selanjutnya adalah menyesuaikan file Excel pada latihan 2 tadi dengan jalan menghapus indikator yang tadi sudah disesuaikan agar memenuhi nilai GFA. Pertama kita simpan dulu ini, klik Ctrl S, Shift, kemudian kita keluar, klik Shift, kemudian kita buka file Excel-nya dan kita sesuaikan indikator variabel yang memenuhi kriteria GFA, di mana yang kita hapus yaitu indikator variabel A1, A3, B1, B4, C1, C2, C3, C4, I2, D1, D2, dan D3. Kita hapus. Kemudian kita simpan namanya dengan latihan 2 modifikasi dan klik Save. Selanjutnya kita buka aplikasi Listrel yang baru lagi, kemudian klik File, New, Prelist Data, kemudian klik OK, kemudian File, Import External Data in Other Format, pilih tempat penyimpanannya, kemudian ganti Files of the Type dengan Excel, kemudian pilih nama file tadi yaitu latihan 2 modif, dan klik Open, dan masukkan nama latihannya. Dalam hal ini nama latihan 2 modif, klik Shift, yes. Dan memunculkan data-data dari variabel, indikator variabel setelah disesuaikan agar memenuhi kriteria GFA. Selanjutnya kita buka bidang gambar, klik File, New, Pad Diagram, kemudian pilih namanya misalnya diagram 6. Dalam hal ini yaitu diagram 7 karena tadi sudah 6. Diagram 7, kemudian klik Shift, akan muncul bidang gambar. Maaf sebelumnya, setelah muncul data dari masing-masing indikator variabel, terlebih dahulu kita define variabel dulu dengan cara klik data, define variabel, blok semua variabel, pilih variabel type, pilih continuous, klik apply to all, klik OK, dan klik OK. Setelah itu baru kembali ke bidang gambar, kemudian klik setup variabel. Pada observe variabel pilih read from file, release system file, kemudian klik OK.
Prelist system file. Pada filenya pilih browse, itu latihan 2 modif, kemudian klik OK, akan muncul indikator variabel. Dan masukkan latihan variabelnya, variabel A, B, C, I, dan yang terakhir yaitu D. Kemudian klik next, masukkan number of observation 150, klik OK. Selanjutnya dalam menggambar variabel endogen atau variabel yang dipengaruhi dalam L ini Y dan indikatornya disilang. Kemudian variabel intervening juga disilang dan indikatornya. Selanjutnya kita tarik masing-masing satu indikator variabelnya ke bidang gambar. Itu juga dengan variabelnya kita tarik ke dalam gambar. Jika ada muncul notifikasi, klik yes. Selanjutnya klik tanda panah one way cut, klik, kemudian klik sembarang agar kursornya terdapat tanda panah. Kemudian kita hubungkan masing-masing variabel dengan indikatornya. Kemudian kita hubungkan A ke I, B variabel B ke I, B ke D, C ke D, dan I ke D. Model hubungannya seperti berikut. Selanjutnya klik run listRel, masukkan perintah sinteks di atas di atas kata plot diagram. Itu perintah sintaksnya options C2 spasi EF, kemudian klik run listRel. Untuk melihat hasil uji hipotesis dapat dipilih estimate values. Hubungan dapat dilihat jika nilainya lebih daripada 1,96 maka memiliki hubungan signifikan. Dapat dilihat bahwa A berpengaruh positif signifikan terhadap I, kemudian B
memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap I, B memiliki pengaruh signifikan terhadap D, C tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap D, kemudian I memiliki pengaruh signifikan terhadap D. Untuk melihat ini merupakan pengaruh langsung. Untuk melihat pengaruh tidak langsungnya dapat dilihat melalui window, kemudian pilih diagram out. Pengaruh tidak langsungnya yaitu A berpengaruh signifikan ke D melalui I dengan nilai di atas 1,96, sedangkan B memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap D melalui I karena nilainya di bawah 1,96. Untuk persamaan regresinya dapat dilihat seperti berikut, di mana I sama dengan 0,62A ditambah 0,027B dengan errornya 0,58 dan R square-nya 0,42. Dalam artian variabel A dan B menjelaskan variabel I sebesar 42%, sedangkan dijelaskan oleh variabel lain sebesar 58%. Kemudian kemudian sama regresi yang kedua sama dengan D sama dengan 0,87I tambah 0,38D dikurang 0,21C, di mana I memiliki pengaruh signifikan terhadap D, B memiliki pengaruh signifikan terhadap D, sedangkan C tidak memiliki pengaruh signifikan, tidak berpengaruh signifikan terhadap D. Baik, demikian video 2 tentang latihan model mediasi dengan data yang kurang baik. Terima kasih. Selanjutnya untuk model moderasi, caranya yaitu terlebih dahulu buka aplikasi Listrel, kemudian klik File, New, pilih Release Data, kemudian klik OK. Untuk memasukkan data, klik File, Import External Data in Other Format, kemudian pilih tempat lokasi penyimpanan file, kemudian pada file of type, klik kiri, tahan, pilih Excel. Pada kali ini akan mencoba mengolah data pada latihan 3, yaitu data yang menggunakan variabel moderasi. Pilih latihan 3, kemudian klik open. Isikan namanya latihan 3. Kemudian klik save, akan muncul data variabel beserta indikatornya. Untuk membuka bidang gambar, maaf sebelumnya, untuk menyeting data, klik data, kemudian define variabel. Blok semua variabel, kemudian klik variable type, klik continuous dan apply to all, klik OK dan OK. Selanjutnya membuka bidang gambar dengan cara klik file, new, pilih pad diagram, kemudian klik OK dan isikan namanya yaitu latihan 3.
kemudian klik Save. Kita naikkan perintah kursornya, kemudian kita setup data dengan cara klik Setup, kemudian klik variabel. Pada observer variabel, klik Add atau Read variable, read from file, pilih release system file, kemudian file name, klik browse, pilih latihan 3 yang tadi sudah disimpan, kemudian klik open dan klik OK. Akan muncul observer variable. Karena pada model moderasi laten variabel kita kosongkan. Kemudian klik next, kita isi dengan jumlah sampelnya. Dalam hal ini number of observation atau jumlah sampel sebanyak 150, kemudian klik OK. Akan muncul bidang gambar. Untuk variabel dependennya kita isi silang. Selanjutnya drag and drop masing-masing variabel. Kemudian kita hubungkan dengan tanda panah. Selanjutnya klik Run List Rel. Di atas path diagram kita ketikkan option T2 EF, kemudian klik lagi Run List Rel. Untuk melihat nilai signifikansinya, kita ubah estimate menjadi t-value. Dapat dilihat bahwa nilai yang lebih besar dari 1,96 merupakan signifikan. Dari hasil di bidang gambar melihat bahwa X2 memiliki nilai X2 ke D memiliki nilai di atas 1,96, sehingga dapat dikatakan X2 berpengaruh positif signifikan terhadap nilai D. Sedangkan untuk Z ini atau variabel moderasi ini karena tidak dimasukkan dalam hipotesis, maka tidak berpengaruh nilai signifikansinya. Selanjutnya, untuk melihat hasil yang lebih lengkap, kita bisa cek di klik window, kemudian latihan 3 out. Pada bagian structural equation dapat dilihat persamaan regresinya, yaitu D sama dengan min 1,04 X1 ditambah 1,77 X2 ditambah 0,97 sen ditambah 0,26 X1
ZX1 dikurangi 0,40 ZX2 dengan errornya 0,18. Dapat dilihat di nilai signifikansinya X2 berada di atas 1,96. Nah, kan untuk goodness of fit-nya dapat dilihat bahwa model ini merupakan model yang fit atau dan dikatakan fit dan sangat sempurna. Baik, demikianlah langkah-langkah pengolahan data dengan model moderasi dengan menggunakan aplikasi Listrel.